Shalom Jemaat Gereja BES, biarlah semangat dan sukacita terus ada dalam kehidupan kita. Sebelum memulai kebaktian, kami akan menyampaikan beberapa informasi Gereja BES selama bulan Juni. Doa pagi diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 4.30 pagi waktu Indonesia Barat. Doa malam diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Biblical Alignment Study Training atau pendalaman Alkitab diadakan setiap hari Selasa pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Worship Night diadakan setiap hari Kamis pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Gospel and Prayer diadakan setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kebaktian Yes Pro atau Profesional Muda diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Kebaktian Minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Best Talk diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Selain program YouTube, Gereja BES juga memiliki kebaktian secara online melalui Zoom. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Hari Selasa dan Kamis diadakan pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan hari Sabtu diadakan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Rabu pukul 7.25 malam waktu Indonesia Barat. Link Zoom dapat Anda dapatkan di Ewarta Gereja BES. Ikuti juga program terbaru kami, Best Church Metaverse, setiap hari Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi kode room Metaverse, dapat menghubungi koordinator masing-masing cabang gereja. Sekolah Tinggi Teologi Adiwacana Surabaya membuka pendaftaran mahasiswa baru hingga tanggal 31 Agustus 2022. Informasi pendaftaran dapat Anda dapatkan dengan men-scan barcode yang tertera di layar. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui scan barcode yang tertera pada layar. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri sejenak. Kita akan memulai dengan berdoa. Satu hati kami berdoa Tuhan di hadapan-Mu. Bersyukur, berterima kasih buat apapun yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan Engkau yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Kami buka hati kami Tuhan. Untuk menaikkan ucapan syukur. Mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya ibadah ini adalah ibadah yang mendatangkan keuntungan bagi kami. Sebab kami mengalami Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Mari silakan duduk saudara. Tetap menikmati hadirat Tuhan.
apa yang tak terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mataku dan tak pernah timbul di dalam hatiku, itu yang Kau sediakan bagiku. Kau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalam relung hati. Kau tahu, Kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari sama-sama katakan, Kau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, Kau mengasihiku. Angkat tangan, katakan, ku percaya kuasa-Mu ajaib. Amin. Ku percaya Kau sanggup
setiap hati umat-Mu ya Tuhan, yang rindukan Engkau. Hati-hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Age to age His stands, and time is in His hand. Beginning and the end, beginning
It's our God. How great is 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 our God. Diabasa, how great is our God. How great is our Sekali lagi dengan bersama-sama kita katakan, how great is our God. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Saudara bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Api kemuliaannya tercurah. Ayo semua. Penuhi kami semua. Bangkitlah gereja. Come on. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia. Lagi katakan api. Api
curah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja, segala Raja, hey, segala Raja. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Wah, sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Saya sungguh merasakan ada kebangunan rohani di tempat ini. Amin. Amin. Oleh karena itu buka hatimu untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati untuk firman. Bawa kami terus lebih dalam lagi Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sama-sama katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Angkat tanganmu katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sekali lagi saya undang semua kita bangkit berdiri. Buka dua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami. Dan Kau bangkitkan semangat kami kembali Tuhan, supaya roh kami boleh menyala-nyala, supaya kami boleh kembali kepada kasih semula kami, supaya hidup yang kami jalani penuh dengan sukacita, penuh dengan kekuatan daripada Tuhan dan ucapan syukur, sehingga kami tidak pernah lelah dalam perjalanan, dalam pergumulan tidak pernah putus asa. Karena kami tahu Tuhan bahwa kasih-Mu telah begitu hebat melingkupi setiap hidup kami.
Engkau pakai setiap kami yang ada di tempat ini, biar setiap jiwa kami boleh disegarkan kembali, supaya kami boleh menatap masa depan dengan pengharapan yang tertuju kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk yang dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, silakan duduk. Terima kasih. Saudara, kalau kita mengamati kekristenan ini, kita lihat saudara ada beberapa hal yang paling penting. Mengapa persoalan-persoalan hidup di dunia ini begitu pelik dan banyak persoalan? Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang sempurna, dan Dia minta kita supaya juga, saudara, menjadi sempurna. Nah, pertanyaannya, kalau sempurna, mengapa kok begitu banyak masalah, banyak musuh, banyak halangan, banyak aniaya, dan begitu banyak hal-hal yang menyakitkan kita? Kalau itu sempurna, saudara. Pertanyaan kan begitu. Tetapi sebenarnya saudara, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah tahu semuanya. Karena Dia Maha tahu. Waktu Dia membuat, saudara, Dia tahu. Sama seperti saudara membuat komputer, saudara tahu apa yang diprogramkan dan bagaimana. Sehingga sebelum iblis jatuh dalam dosa, Tuhan sudah tahu. Sudah disiapkan surga dan ada neraka. Berarti Dia sudah tahu. Namanya sudah tahu, saudara, berarti Dia sempurna. Siapa yang berkhianat, siapa yang memusuhi, siapa yang begitu, Dia tahu semuanya. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan, kita ikut Tuhan yang sempurna juga. Tapi kenapa ada halangan, ada musuh? Tuhan tahu semua bencana, masalah yang terjadi. Tuhan izinkan kalau itu terjadi, pasti saudara ada jalan keluar. Pasti ada manfaatnya. Pasti ada dampak yang baik. Asal kita tetap kuat, tetap teguh. Contoh-contoh saudara, kalau kita melihat orang-orang yang gak teguh hatinya, ketika ada bencana seakan-akan, ini bahaya, dia putus asa. Tapi kalau dia kuat bahwa dia tahu ada Tuhan, dan itu memang Tuhan izinkan, pasti ada yang lebih baik akan muncul. Dia akan tetap kuat, tetap semangat, saudara. Sehingga dikatakan, kasihlah musuhmu. Berarti ada musuh. Makanya firman Tuhan berkata, kasihlah musuhmu. Bukan berarti Tuhan tahu-tahu buat kita, loh kok ada musuh ya? Terus saudara berdoa, ya, saya hapus. Gak ada. Tuhan sudah tahu. Mungkin kita yang memusuhi. Tapi kalau kita baik, kita dimusuhi. Saya nggak salah kok dimusuhi. Saya hidup benar kok dianiaya. Saya kok digosipkan. Saya kok dibenci, dicaci maki. Balaslah dengan saudara memberkati mereka. Doakan bagi mereka yang menganiaya. Berarti ini kesempurnaan, saudara. Sebab itu sebagai orang percaya, jangan takut menghadapi kesulitan. Jangan menggerutu ketika ada persoalan. Tetapi saudara, hadapi bersama Yesus. Karena itulah jalan. Demikian kalau kita tidak sampai dimusuhi orang, kita tidak sampai ditipu orang, kita tidak sampai seperti ini, kita nggak mungkin sampai di Singapura juga. Semua itu pasti ada jalan yang nggak pernah kita pikirkan, tetapi yang membuat kita belok ke arah sana. Dan Tuhan tetap membuat akan jalan kepada kita yang kita tidak tahu. Mungkin diperhadapkan persoalan, selama kita tetap, saudara, berpengharapan kuat di dalam Tuhan, pasti kita akan mencapai tujuan yang Tuhan berikan. Saudara sampai di Singapura, suatu hari kita akan juga melihat bahwa kita sampai di surga. Amin. Itu pasti saudara, melalui persoalan-persoalan. Demikian saudara, itu jangan membuat kita menjadi mundur, tetapi punya kerinduan kepada Tuhan. Kita lihat dulu firman Tuhan, yaitu dari Mazmur Daud, Mazmur 42. Daud yang sedang dikejar-kejar, namun dia punya kerinduan. Saya bacakan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian, pengajaran Bani Korah.
seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan engkau. Ini saudara lihat ya ayat-ayatnya ini. Daud punya kerinduan seperti rusa rindukan air. Jiwanya rindu. Apakah Daud waktu itu enak hidupnya? Kita lihat. Dia sedang punya air mata. Dia punya tekanan. Tapi dia tetap rindu sama Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Saudara lihat ini. Punya persoalan. Tapi tidak mundur. Malah jiwanya haus. Ingin berjumpa dengan Tuhan. Bukan kecewa. Yang kita tahu biasanya kita kecewa, kita mundur. Diberkati kita mundur karena sibuk. Punya persoalan kita mundur karena kecewa. Seharusnya kita harus stabil, saudara. Kalau saudara lihat itu, kita punya video atau mobil, kalau nggak ada stabilizer, wah setengah mati. Begitu handphone goyang-goyang, mobilnya goyang, kita sakit semua. Makanya ada stabilizer, saudara. Sewaktu kena jalan yang berlubang, dia cuma jalan biasa saja, nggak sampai sama. Makanya hidup itu perlu juga, saudara. Jangan sampai kita ini ya hidupnya salah begitu. Kita harus kuat itu semuanya. Terus, inilah yang hendak ku ingat. Persoalannya dia. Sementara jiwaku gundah gulana. Persoalan begitu banyak. Bertumpuk-tumpuk mungkin. Bagaimana aku berjalan maju dalam kebadatan manusia. Jadi dia tetap pergi ke rumah Tuhan. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bukan kecewa, tapi tetap semangat. Tetap semakin menggelora kepada Tuhan. Walaupun mungkin dia sudah diurapi, dia diberkati, dia menang terhadap Goliat, dia dapat anak raja, dia dihormati, seakan-akan apa yang Tuhan berkati urapi dia terjadi. Ternyata urapan yang membuat dia naik, urapan itu membiarkan dia kena aniaya juga. Tapi dia tahu, pasti dia akan naik. Tetapi kenapa ada tekanan? Itu bagian dari kenaikan. Kalau nggak ada tekanan, kita nggak akan naik, saudara. Sama saudara kalau lihat air selang itu, ya, kalau saudara keluarkan biasa, dia pelan keluarnya. Kalau saudara tekan, buka, saudara akan keluar. Demikian jangan menyikapi persoalan-persoalan dengan menjauhi rumah Allah. Kita harus semakin sungguh-sungguh untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara, bukan cari tempat yang nyaman, ketemu orang, tidak. Ingin ketemu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan terang dan gelap. Yang menjadikan nasib malang dan nasib mujur. Saudara, setiap hari, setiap minggu kita ke gereja, itu sedang memperbaiki hari-hari depan kita. Semakin kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, semakin baik hari-hari depan kita. Hari depan kita baik, tetap ada tantangan. Tetapi semakin naik. Semakin naik, bukan semakin mundur. Tetapi saudara lihat sekarang ini, dengan adanya pandemi ini adalah test case. Mulai ada online, betul kan? Ada offline. Online itu cukup bagus. Cukup bagus. Ketika orang nggak boleh ke gereja, mulai online. Wah, rindu ke rumah Tuhan, nggak bisa mulai. Tapi begitu gereja dibuka, malas ke gereja. Lihat online saja. Dan online menjadikan, saudara, menjadikan alasan. Nggak ke gereja, lihat online, Pak. Pada lihat online itu, saudara, dia setel sambil masak. Sebentar lagi dia, saudara, make up. Sebentar lagi dia, saudara, mungkin kamar mandi gitu loh. Sementara pujian, mungkin dia juga berubah. Nggak sungguh-sungguh. Tetapi kenapa online tetap ada? Itu diberikan kepada orang yang memang tidak bisa ke gereja. Yang tidak ada gereja. Yang tidak boleh bergereja.
yang mungkin dihimpit imannya, yang jauh tempatnya, dia rindu sekali. Tapi kalau kita ada rumah Tuhan, jangan cuma lihat online, saudara. Kadang-kadang online yang kita lihat di gereja kalah seru dengan online-nya Sophie, betul nggak? Dengan Bukalapak dan semuanya kalah seru. Kalau itu buka, saya mata sampai keluar air mata, terus tetap lihat terus ya. Tapi kalau sudah online gereja, lihat begitu dengar ayatnya, carilah kerajaan surga, jalan langsung lompat 4 menit, betul nggak saudara? Nanti pendetanya ngomong, oleh karena itu saudara harus berdoa, lompat lagi, karena sudah tahu semuanya, gitu loh. Nah, berbahaya. Pas pendetanya ngomong besok, saudara, nah, Tuhan ngomong ada kedatangan, saudara nggak lihat langsung lompat. Pas kedatangan saudara tertinggal. Nanti saudara salahin yang lain. Jadi nggak gampang. Jadi online itu saudara ada plus dan minusnya. Sekarang ini tantangan bagi gereja. Online bisa juga membawa orang untuk belajar lebih banyak, tapi bisa disesatkan juga. Sehingga dia tidak tahu digembalakan siapa, pokok dia senang mana ayatnya. Kalau perasaannya lebih senang ke sini, mendadak susah, ada yang hibur, senang. Kalau dia lagi kecewa, ada orang yang mendorong, dia senang juga. Saudara, jadi hatinya tidak ada stabilisernya, firman itu. Kita harus tahu ada Roh Kudus yang menuntun kita. Sebab itu kita tidak boleh digoncangkan dengan persoalan. Karena kudus, apa yang dikerjakan, tidak mungkin tidak suci. Artinya saudara, bahwa dia memberikan kepada kita bukan hal-hal yang jahat. Amin. Yang namanya suci nggak ada niat jahat. Orang kudus selalu ingin berbuat baik. Tetapi jalannya, nah itu jalannya lah. Jalannya memang agak sedikit berat, saudara. Kalau mau lihat pemandangan bagus di gunung, ya saudara mesti naik gunung. Saya pergi sama teman-teman saya, dari Singapura juga, dari Pak Joni, teman-teman juga, pergi ke Labuan Bajo. Itu pertama kali, saudara. Kita pergi dengan perahu besar. Ya, anak-anak muda naik. Tempatnya tinggi. Karena ingin lihat, saudara pastor message. Maksudnya ingin rekaman. Naiknya, saudara, capek. Tetapi lebih mudah. Karena naik. Begitu sampai di atas, lihat bawah, kaki gemeter semua, saudara. Karena, naiknya gampang, ternyata curam. Curam, begitu turun saya nggak mau, waduh, nyesel tadi saya naik ya. Lihat orang jadi kecil, saudara. Jadi saya terpaksa duduk itu pelan-pelan ya, turun pelan-pelan. Naiknya cepat, turunnya pelan-pelan. Merosot itu mereka tahu, saya sudah betul-betul, saudara. Celana mau robek, nggak apa-apa itu. Karena ingin melihat sesuatu yang indah. Gitu. Pasti ada harga yang harus dibayar. Nggak mungkin tidak, betul saudara ya. Jadi jangan takut dengan pengorbanan. Kita harus ada upaya, tapi upaya yang baik. Nggak mungkin nggak ada upaya. Mau dapat sesuatu harus ada upaya. Dan upaya itulah Roh Kudus menggerakkan kita untuk berupaya di tengah-tengah kesulitan. Supaya kita dapat melihat sesuatu yang indah. Walaupun mungkin ada sedikit membahayakan. Seperti saya, saudara, turun pelan-pelan, karena saya pakai sepatu, saudara. Setengah mati, bukan sepatu catch itu, tapi sepatu ya kayak khotbah begini. Jadi setengah mati. Akhirnya sepatu saya lempar dulu, saudara pakai, waduh, Pak, nggak pakai sepatu. Dibantu sama orang-orang yang kapal itu, saudara. Orang kapalnya turun pakai sandal begini, Pak, jalannya. Ya jalan Pak lagi, gitu, saudara. Walaupun saya turun sendiri, mungkin nggak celaka lah. Paling jelek, saudara, saya langsung meluncur aja turun, paling ya luka-luka kecil, betul ya? Nggak mati, nggak jatuh, pak. Gitu. Demikian juga, saudara, kalau kita sudah upaya sama Roh Kudus hidup kita, seandainya kita sungguh-sungguh, paling ada hal kecil lah, tetapi Tuhan pasti tuntun kita. Amin. Memang sulit, takut, tapi Tuhan tetap tuntun. Sebab itu jangan pernah ragu-ragu ikut Tuhan. Kita lihat poin pertama, kerinduan akan Tuhan, ke rumah Tuhan. Poin pertamanya akan Tuhan. Ini tadi sudah saya sampaikan, tapi saya mau ceritakan tentang satu ilustrasi atau satu kisah nyata. Ya, kisah nyata itu, saudara, kalau kita lihat ikan, kalau di kolam, saudara lihat, begitu kalau kolamnya kita bersihkan, airnya tinggal sedikit, ikan tuh menggelepar-gelepar.
Dia membutuhkan air. Tapi begitu airnya tambah banyak, wah dia langsung senang. Demikian sebetulnya firman Tuhan juga sama. Kalau firmannya sedikit yang kita dapat, mestinya kita menggelepar-gelepar. Kalau firmannya begitu kita dapat deras begitu, mestinya kita lincah. Tapi lain dengan orang dunia. Orang yang setengah-setengah, yang rohaninya sudah mati hidup itu. Kalau firmannya sedikit, dia malah lincah, saudara. Lincah kemana-mana gitu loh. Tapi kalau firmannya banyak, dia malah diem gitu. Rasanya terjepit, itu salah. Kita harus rindu akan firman Tuhan. Seperti rusa rindukan air, itu rindu. Saudara lihat saya waktu di Bali baru-baru ini, ya 3-4 hari saya di Bali. Pas Idul Fitri, semua hotel penuh. Saya dapatnya cuma satu, saya rombongan. 4 orang kalau nggak salah ya. Ya. Jadi saya dapat hotel di sini, teman saya dapat di situ, hotel lain. Ya sudah mau diapa dapat satu-satu. Tapi yang luar biasa saudara, begitu kita breakfast atau kita datang di hotel itu, pegawainya itu banyak pegawai baru. Karena yang lama kan pasti pulang kampung. Tapi pegawai baru semua saudara. Kita minta anduk dikasih 2, luar biasa. Biasa minta anduk lama sekali. Kalau kita breakfast tambah lagi, mau tambah apa Pak? Cepat sekali saudara. Terus mau tambah lagi Pak? Waduh baik sekali. Saya tanya kenapa? Kita sudah 2 tahun gak ada tamu Pak. Jadi Bapak ini tamu hari yang ketiga. Gitu loh. Ini tidak tahu cuma 10 hari aja penuh. Jadi ini kita puas-puaskan semuanya. Aduh saudara lihat. Kerjanya itu. Saudara, yang kerja sedikit, yang breakfast banyak. Cepat sekali. Sambil senyum. Saya pikir gak capek-capek. Iya baru senang. Coba kalau 3 bulan non-stop. Pasti mulai mundur satu-satu. Duduk baca WA saudara. Saya tanya sama mereka. Kenapa? Aduh Pak. Kita ini sudah haus sekali. Saya lihat ada orang belanja-belanja di pinggir-pinggir semuanya. Saudara, kita baru datang, kita mau beli sate beli apa? Silakan Pak, langsung dimasak semua. Kurang apa? Kenapa saya begini? Kita sudah mau bangkrut Pak. Ini 10 hari tidak tahu berapa bisa dapat bagaimana. Jadi dia tuh nunggu orang datang saudara. Begitu datang disambut luar biasa kayak raja. Sekarang, tahun depan belum tentu saudara. Belum tentu. Nah ini sesuatu yang luar biasa sekali. Kita lihat poin yang kedua. Poin kedua. Tekanan dan masalah tetap ada ya. Kita lihat ayat yang ke-5 sampai ke-11. Lihat apa yang dikatakan oleh Daud. Mengapa engkau tertekan? Dia dalam kondisi tertekan. Kuda gulana. Tapi komitmennya sama Tuhan gak pernah mundur. Gak pernah nyalakan Tuhan. Saudara. Walaupun dia sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh hidup benar, tetap ada tekanan. Hai jiwaku. Ya. Dan gelisah di dalam diriku. Berarti dia berat juga loh bebannya. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Tidak ada yang bisa menolong. Dia hanya cuma berharap penolongnya. Tuhan itu yang menolong. Jangan saudara jadikan Tuhan itu saudara hanya pemberi berkat. Terus saudara mengizinkan masalah dan sebagainya. Dia adalah penolong. Penolong artinya dalam segala situasi, dalam segala persoalan, dalam segala masalah, saudara, dia selalu siap menolong kita. Apapun yang kita butuhkan, selama itu saudara baik untuk kita, pasti Tuhan akan menolong kita. Makanya dia mengajar kepada hatinya sendiri. Hai jiwaku, mengapa kamu gelisah? Dia ngomong sendiri saudara. Berharaplah kepada Tuhan. Coba saudara nanti jalan di Orchard Road. Hai jiwaku, mengapa kau gelisah? Berharaplah kepada Tuhan, penolongku. Tidak lama lagi saudara, kita dikirim ke Batam. Karena dianggap aneh. Gitu loh. Tetapi sebenarnya itu kan tidak perlu diucapkan kepada orang lain untuk dengar. Itu harus diucapkan kepada diri kita sendiri. Bukan ditunjukkan kepada orang lain. Itulah kemunafikan. Banyak orang menunjukkan kepada orang lain kalau dia tertekan dan dia berharap sama Tuhan supaya orang lain dengar. Tetapi yang perlu saudara adalah hubungan kita dengan Tuhan itu pribadi. Tidak perlu orang lain tahu persoalan kita. Sehingga saudara tidak perlu menunjukkan kesulitan kita kepada orang lain.
Walaupun dalam kondisi apapun juga, mungkin kita sedang lemah. Jangan tunjukkan kelemahan kita kepada orang lain. Justru kita harus menunjukkan, saudara, kekuatan. Bukan kekuatan saya, kekuatan Tuhan yang menopang saya. Katakan amin dulu. Jangan menunjukkan kelemahan saudara. Ya saya lemah mau apa Pak? Memang lemah Pak, gitu loh. Ya dia apa-apain memang lemah, masa saya munafik? Loh, saya tidak nyuruh kamu lemah pura-pura kuat gini, saudara. Gitu loh. Saya juga sama, saudara. Tetapi saya lemah, saya tidak menunjukkan kelemahan saya. Tetapi saya menunjukkan kekuatan Allah saya. Itu beda. Gitu loh. Sehingga yang saya ceritakan Tuhan saya, bukan masalah saya. Tapi saudara lihat itu, yang diceritakan kebanyakan masalah kita. Nanti Tuhan pasti tolong masalahku begini, nanti Tuhan sama aja. Gitu loh. Kalau kita tahu, saudara, tunjukkan kekuatan Tuhan. Jangan pernah tunjukkan kelemahan kita. Maksudnya kelemahan saudara tertekan, punya masalah, punya ini, nggak usah. Karena belum tentu orang bisa menolong kita. Malah orang-orang berkata, wih, aku senang, dia susah. Kenapa? Persoalanku jadi lebih kecil ya dia. Saudara, akhirnya ya jadi masalah ini nggak jadi bagus antara kita. Tapi kalau kita kuat saling kuat, waduh, orang itu kuat. Kita harus kuat dong. Loh, kita hutangnya banyak, cicilan rumah belum ada. Ya kita harus kuat, jangan kelihatan seperti orang lain gitu. Siapa tahu nanti dia kasih pekerjaan. Nah, kalau kita nunjukkan kelemahan, jangankan titip uang, titip anjing pun takut dia. Nggak dikasih makan. Nah, ini kesalahan-kesalahan kita, saudara. Jadi janganlah, bukan berarti kita ingin sesuatu, enggak. Tunjukkan Tuhan dalam hidup saudara. Bukan tunjukkan diri kita. Kalau diri kita itu penuh kelemahan, penuh kemarahan, kejengkelan. Tapi tunjukkan karakter Tuhan itu. Walaupun kita marah, saudara. Mungkin kita dimusuhi. Kita mau balas musuhin. Tetapi mengasihi berat. Itulah namanya menunjukkan kekuatan Tuhan. Amin. Ketika kita dianiaya, kita mendoakan. Padahal nggak mungkin. Tetapi kita tetap mendoakan. Saudara mungkin ditipu orang sampai berat gitu ya. Doakan dia. Doakan supaya, Pak, kalau saya doakan dia tambah diberkati, saya tambah sakit hati, Pak. Seakan-akan doanya dia itu hebat sekali, saudara. Padahal dia doa sudah lama belum diberkati juga. Suruh doakan musuhnya takut kalau musuhnya diberkati. Jadi di sinilah letaknya, saudara. Orang itu doakan untuk dirinya nggak yakin. Kalau doa untuk musuhnya terlalu yakin. Kalau nggak percaya, saudara, nanti lihat. Coba ada musuhmu, ada masalahmu ya. Ada orang yang menyakiti kita. Tuhan nggak berani ngomong. Berkati dia nggak berani. Kalau diberkati sungguh berat. Seakan-akan saudara tahu doa saudara pasti mantap. Tetapi untuk diri saudara nggak yakin kalau mantap. Itu masalah besar. Mesti dibalik gitu, saudara. Kalau doa untuk saya pasti mantap, doa untuk musuh saya belum tentu. Gitu, saudara. Nah, jangan takutlah. Kita lihat terus ayat yang ke-6. Jiwaku tertekan dalam diriku. Tertekan dia, sangat tertekan. Jadi dia sampai pura-pura gila loh, saudara. Diserang sama sama Saul, dia bingung. Dia masuk ke gua-gua dikepung. Dia pergi ke tempat Filistin yang dia banyak bunuh. Filistin mau bunuh, dia pura-pura gila. Nari-nari sendiri, air liurnya diturun, rambut saudara. Sampai orang Filistin ngomong, ini Daud pahlawan, mau bunuh orang gila, rugi aku. Karena dia pura-pura gila. Tapi kalau kita nggak pernah pura-pura gila, gila-gilaan. Itu bedanya sekali. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. 7. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Tetap dia, saudara, Allah kehidupan. Yang memberikan kehidupan itu Tuhan. Kita bisa hidup itu karena Tuhan. Nah, saudara, jangan cepat-cepat ingin mati. Oh, enggak ada, Pak. Karena Tuhan yang memberi kehidupan. Makanya banyak orang ditanyai begini.
Yakin kalau Tuhan memberikan jaminan masuk ke surga? Yakin. Yakin kalau surga itu mulia? Yakin. Surga itu enak? Yakin. Kenapa kamu nggak pulang surga? Orang Kristen diam semua. Betul kan? Kan diserang terus yuk. Kalau kamu yakin, kalau kamu mati masuk surga, kenapa kamu takut mati? Gitu loh. Saudara nggak bisa jawab. Saudara lihat di media semua nggak bisa jawab. Diam semua. Saudara mesti tahu Allah kita itu Allah kehidupan. Saudara lihat itu. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Dan Allah itu adalah Allah kehidupan. Jadi nggak perlu ngomong mati. Itu mati urusan Tuhan. Amin. Jadi kita harus menghargai hidup ini. Mempertahankan hidup ini. Saudara. Karena Allah adalah kehidupan. Aku mempertahankan walaupun aku susah. Aku nggak mau bunuh diri. Walaupun aku susah. Aku nggak mau menyakiti orang lain. Walaupun aku susah. Aku nggak mau putus asa. Walaupun aku susah. Aku nggak mau menjadi orang-orang yang terbuang. Melukai orang lain. Menjadi sampah masyarakat. Karena Allahku adalah Allah kehidupan. Amin. Nah itu sebenarnya. Saudara nanti lihat itu. Ceritanya itu. Kalau saudara saya lihat itu terus. Waduh kok gak bisa jawab ya orang-orang. Banyak diomongin. Yakin kamu? Yakin. Kenapa orang Kristen kok takut mati? Loh, bukan takut mati. Orang Kristen itu berani kehidupan. Amin. Berani dalam hidup, tantangan hidup untuk menolong orang, mengampuni orang, menolong orang, berbuat baik. Itu lebih berat. Makanya saudara, hargai kehidupan kita mulai hari ini. Jadi sesusah apapun juga, biarlah setiap hari sesuai dengan resolusi kita. Menjadikan setiap hari bermanfaat, betul nggak saudara? Melalui perubahan diri, menjadikan setiap hari bermanfaat. Melalui perubahan diri, setiap hari bermanfaat. Karena menghargai kehidupan ini. Haleluya. Puji Tuhan. Terus kita lihat. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Ada musuh loh. Terus, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Dunia pasti ngomong seperti itu. Kamu melayani. Kok seperti ini? Mana Tuhanmu? Saudara, dia lupa bahwa orang itu, akhir itu yang menentukan, bukan awal. Awal itu perjalanan hidup saja. Diulang lagi, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, kita harus punya satu kerinduan kepada Tuhan. Walaupun di tengah persoalan kesulitan. Saya pengalaman saudara, ya itu puluhan tahun yang lampau. Ketika anak saya masih umur 2 tahun itu ya, sekitar 2 tahun. Saya ada pelayanan selalu ke daerah-daerah. Ke NTT, kemana, ke Maluku, ke Manado, ke Papua, pokoknya mana-mana. Selalu sampai hari ini juga. Dan banyak bantuan-bantuan. Wah, kan saya sama anak saya sering sama ya, namanya ada persekutuan lah. Suatu hari saya berangkat, sering berangkat. Anak saya titipkan ke mertua saya. Waktu saya berangkat, tahu apa yang terjadi? Mertua saya telepon saya. Inilah anakmu. Begitu mendengar pesawat terbang, dia keluar rumah. Papa turun, papa turun. Saya dengar gitu, pelayanan saudara, susah. Tapi kalau mau tinggal nggak boleh juga. Tapi hati kena. Kenapa? Anak itu merindukan. Tetapi saudara lihat ini, kita tidak pernah merindukan Tuhan itu loh. Padahal Tuhan merindukan kita. Seperti anak bungsu saudara yang terhilang. Ketika dia sadar dia balik ke rumah, papanya sudah nunggu di pintu. Anaknya belum lihat, papanya lihat. Papanya yang lari mendekat dan memberikan jubah, membuat pesta. Berarti papanya rindu luar biasa. Hari ini Tuhan rindu menolong kita. Di tengah-tengah kesulitan hidup di dunia, yang menderita, yang capek, dia mau bikin jubah yang baru. Artinya jubah baru bukan rumah baru, bukan mobil baru, saudara, bukan istri baru, bukan juga. Di jubah baru itu menunjukkan saudara bahwa kita tuh punya pribadi yang baru.
Bukan sebagai anak yang murtad, anak yang mursal, anak yang terhilang, tapi anak yang memang kembali. Ini perlu saudara renungkan, dan kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Begitu mendengar terakhir, darah naik semua. Sebuah memang betul saudara. Saya dulu juga sama di gereja juga. Kalau saya mulai poin pertama, 2, 3, terakhir. Mendidih semua darah itu, semangat. Jadi terakhirnya ada 8 kali. Nah, kita lihat yang terakhir, kehausan akan Tuhan dan firman-Nya. Yohanes 4 ayat 14. Kita harus punya rasa haus akan firman Tuhan dan Tuhan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, yaitu firman, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bagaimana perempuan Samaria itu ingin menimba air, saudara. Tuhan minta, masa kamu orang Israel minta kepada saya? Kalau kamu tahu siapa aku, kamu akan minta kepadaku air. Kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Kamu minum, kamu mendapatkan kesukaan dunia, kamu akan haus dan tidak pernah puas. Tetapi air yang kuberikan kepadamu akan membuat kamu tidak haus lagi, tetapi akan memancar keluar dari hatimu menjadi sumber air. Kalau kita terus mau pergi ke tempat ini, dugem, mau pergi ke tempat ini, mau apa saja saudara, kita tetap merasa tidak puas. Pulang dari Bali, kepingin lagi di sana, pulang biasa saja gitu saudara. Tetapi ketika ada Tuhan, ada damai sejahtera. Rumah walaupun jelek, tetap rasanya damai sejahtera. Tapi bukan dibuat jelek loh ya. Yang penting saudara bersihkan semuanya. Terus kita lihat, akhirnya perempuan itu menemukan air itu. Berikan air itu, maka Tuhan memberikan dia. Bukan air langsung saudara. Dia tinggalkan air yang membuat dia haus itu. Dunia itu. Air yang dia ditinggal, padahal dia datang mau cari air. Dia pergi ke kotanya. Dia bawa orang datang pada Yesus. Pada perempuan ini, saudara, perempuan yang haus akan dunia. Nah, seperti itulah. Ayat yang terakhir lagi, mendadak, naik lagi semangat. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau nggak haus, nggak dipuaskan. Kenapa aku di gereja kok suam-suam kuku? Karena nggak haus. Kenapa aku kok jenuh? Karena nggak haus. Saudara, coba saudara lihat itu. Ada satu keluarga, ya, ketika anaknya sakit, suaminya sakit, istrinya cari kerjaan. Wah, dia kerja semangat sekali, karena dia mempertahankan hidup anak dan suaminya. Ketika suaminya dapat uang banyak, anaknya dapat banyak, dia dapat banyak, dia kerja ogah-ogahan. Kenapa? Dia sudah dapat. Jenuh rasanya. Demikian juga orang kalau jenuh, seakan-akan dia sudah tidak mau lagi dengar firman Allah. Nggak butuh pertolongan, nggak butuh kehidupan, nggak butuh kebahagiaan. Dia sudah tidak tahu namanya damai. Dia tidak tahu namanya kebahagiaan. Dia cuma tahu, saudara, ya namanya dipuji orang senang, saudara. Dia cuma hanya merasa senang, ya dagingnya saja. Tapi tidak ada kepuasan dalam batin. Coba kalau anaknya baik, suaminya baik, istri baik, semuanya damai. Coba saudara pakai cincin berlian 5, kalau bisa. Tapi hati-hati. Nah, saudara pakai 5, anak 5, istri 5, mobilnya, satu mobil apa lagi? Porsche, Ferrari, Lamborghini. Tapi makanya di hotel-hotel bintang 5, satu minta di sebelah sana, satu minta di sini. Sudah satu, ngatur satu tempat pun ribut 1 jam. Mau minta sana 1 jam. Sudah sampai satu tempat, nentukan menu, ribut 1 jam. Saudara, habis itu makan nggak suka, padahal mahal, nggak ada damai. Makanya enak, tempatnya bagus, nggak ada damai. Itu artinya, mungkin saudara ketemu sama orang, hatimu lagi marah, makan enak nggak terasa. Tapi kalau hatimu senang, makan nggak enak, ya tetap nggak enak, tapi rasa enak juga, gitu saudara. Tapi rasanya nyaman juga, bukan berarti
Nggak enak jadi enak, enggak. Ya tetap dinikmati aja gitu loh. Tapi daripada yang enak, nggak enak gitu. Ini nih, ini satu hal yang perlu kita merenungkan kembali. Ayat-ayat ini, saya akhiri, ini terakhir lagi. Tadi kan poin terakhir, ayat terakhir, ini kisah yang terakhir. Ilustrasinya. Ada seorang musafir, dia pemburu harta di padang gurun. Di padang gurun, karena banyak padang gurun, orang itu tersesat zaman dahulu. Membawa barang-barang, kena badai padang gurun, mati, hartanya tertimbun, kena tanah. Tapi kadang-kadang kan ada angin nyapu, kelihatan lagi. Jadi ini pemburu itu memang mencari, saudara, harta keliling. Waktu satu saat ketika dia jalan terus, dia lihat ada sesuatu terus dideketin. Dideketin ternyata tidak ada, itu fata morgana. Ya, karena sudah mulai haus dia. Ketika dia bingung, jalannya kemana? Karena dia sudah jauhnya melebihi dari tempat yang biasa dia kenal. Karena dia ingin mencari, saudara, tersesat dia. Muncul satu orang datang kepada dia, membawa air. Ketika itu membawa air, terus orang itu berkata begini, kamu butuh minum? Butuh. Oke, aku berikan kamu minum. Ya, tolong berikan minum. Harta ini kamu boleh ambil. Loh, bukankah kamu cari harta ini tujuannya sampai mau mati? Ya, buat apa aku dapat harta ini? Kalau sebentar lagi aku mati. Minumanmu kembalikan aku, karena minuman cuma untuk satu orang saja, untuk berjalan berapa hari. Saudara, arah pulangnya ke sana 3 hari. Minuman itu cukup dengan 3-4 hari. Kalau gitu minumanmu kuberikan aku. Harta ini semua kamu ambil. Dia bilang nggak perlu. Gitu loh. Minuman ini aku berikan kepada kamu. Harta ini kamu bawa juga kembali. Terus kamu pulang aja, ceritakan kepada orang lain. Bahwa harta di dunia tidak akan menjamin, saudara, kalau kita mati, untuk apa harta itu? Bukan berarti tidak berguna. Kalau kita hidup bisa berguna, kalau mati gunanya apa? Jadi kalau kamu hidup punya harta, kamu bisa bantu orang lain. Kalau kamu punya harta terus mati, untuk apa harta itu? Saudara, orang itu berpikir, iya. Akhirnya saudara, orang itu membawa harta, orang ini mati. Karena dia tidak punya apa-apa, gak punya keluarga, gak punya saudara. Ini orang, pesannya perlu orang ini. Sehingga kemudian dia waktu pulang, dia ceritakan kepada orang kampung semua. Jangan lagi mengejar harta dengan mengorbankan nyawa. Gitu. Akhirnya dia ceritakan semuanya itu. Sehingga saudara, orang-orang kampung mulai menyadari dan menghargai hidup lebih daripada harta itu. Harta itu tetap dihargai, tapi hidup itu lebih daripada harta. Ingat, bukan harta lebih daripada hidup. Saya tidak katakan harta tidak berguna loh. Hidup itu berguna. Pengetahuan berguna. Harta berguna. Tapi hidup ini nomor 1. Kalau nggak ada hidup, mau harta pengetahuan nggak ada guna. Kalau ada hidup, harta pengetahuan berguna. Makanya saudara kita tetap boleh bekerja dengan baik. Tetapi perlu kita hidup di hadapan Tuhan. Bukan hidup secara jasmani, hidup di dalam rohani dan iman. Mari kita bagi berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Kau sucikan setiap hati kami. Supaya kami punya kerinduan di tengah-tengah persoalan. Di tengah-tengah masalah. Karena jalan-Mu adalah jalan yang sempurna. Terima kasih Tuhan supaya setiap kami boleh dikuatkan. Boleh haus akan firman Tuhan. Supaya kami boleh menyadari bahwa Engkaulah Allah kehidupanku. Sehingga aku menghargai hidupku ini yang bermanfaat bagi banyak orang. Dan bagi Tuhan juga. Aku rindu ke rumah-Mu Tuhan. Membawa hidupku ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan memberkati kami semua. Menyucikan, menguduskan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk saudara. Doa. Mari saudara kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak.
supaya di mana gereja mereka melayani, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit atau BES. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari kedekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Kalau Tuhan memberkati kita pasti menerimanya. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji, menjadi kikir, sombong, sibuk, dan sebagainya. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, silakan dulu.